adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Cici IT di hari Minggu ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya bersama dengan keluarga, papa dan mama di rumah. Oke adik-adik, mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk kita nyanyikan sama-sama Jalan Serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ampuni dosa-dosa kami dan layakkan kami untuk menaikkan doa ini. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahukah kamu Kamis kemarin tanggal 21 Mei 2020 kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, 40 hari setelahnya Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik, kita bersukacita ya karena Tuhan Yesus kita telah bangkit dan menang serta kembali naik ke surga di rumahnya yang kekal. Tuhan Yesus akan selalu beserta kita. Mari kita nyatakan sukacita kita dengan menyanyikan lagu I've Got the Joy Down in My Heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy,
kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami sehingga Roh Kudus bekerja dalam diri kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berkati ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apakah ada di antara kalian yang pernah mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang dan tahu kalau tidak akan berjumpa lagi untuk jangka waktu tertentu? Misalnya, kalian mengucapkan selamat tinggal untuk teman yang akan pindah sekolah ataupun pindah tempat tinggalnya ke kota lain. Bagaimana perasaan adik-adik saat berpisah dengan teman tersebut? Seperti juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Setelah mereka melihat Yesus telah bangkit dan selama 40 hari Yesus ada di antara mereka menampakkan diri kepada murid-muridnya, tibalah saatnya Yesus harus pergi. Yesus akan pergi kemana ya? Ayo kita simak video berikut ini. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Ketika 11 murid itu sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus membawa para murid ke bukit di Galilea. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para murid. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat naik ke surga dan awan menutupinya, lalu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika para murid sedang menatap langit, tiba-tiba muncul 2 malaikat di dekat mereka. Malaikat itu berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Akhirnya para murid pun bersukacita dan mereka pergi untuk memberitakan Injil dan kabar keselamatan kepada semua orang. Adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Pernah nggak adik-adik bertanya seperti itu? Mengapa Tuhan Yesus tidak di sini saja bersama-sama dengan kita? Oke, sekarang Cici jelasin kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Pertama, karena pekerjaannya telah selesai. Dia telah melakukan pelayanan memberitakan Injil, berkhotbah, melakukan mujizat, hingga akhirnya dia mati di kayu salib menyelamatkan manusia. Dan karena pekerjaannya telah selesai, dia harus kembali ke asalnya. Dan Yesus bukan berasal dari bumi. Tuhan Yesus berasal dari surga di mana dia duduk di tatahnya, di sebelah kanan Allah Bapa, dipuji dan disembah bersama dengan malaikat di surga. Yesus pun ke surga karena dia harus menyediakan tempat bagi kita di surga nantinya. Artinya dia akan terus menjadi perantara kita kepada Allah Bapa, karena dia ingin kita semua bisa bersama-sama dengan dia nantinya di kerajaan Allah. Yesus harus ke surga supaya Roh Penghibur atau Roh Kudus yang telah Ia janjikan turun ke bumi dan menyertai kita selama-lamanya. Alasan terakhir adalah kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Tuhan Yesus ingin kita melanjutkan pekerjaannya, melakukan pekerjaan baik, agar melalui kita semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus, dan dengan bantuan Roh Kudus yang menyertai kita, kita bisa terus memberitakan Injil dan kabar keselamatan, sehingga masanya nanti Tuhan Yesus akan kembali datang ke bumi dan menjemput kita semua, dan kita akan tinggal bersama-sama di surga, di kerajaan Allah Bapa kita. Nah, para murid pun dengan sukacita kembali ke Yerusalem. Mengapa murid-murid bersukacita dengan kepergian Tuhan Yesus ke surga? Karena para murid memiliki Tuhan Yesus yang penuh kuasa, memerintah dari surga dan atas bumi. Tuhan Yesus dipermuliakan. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan para murid juga diperintahkan menyampaikan
kabar keselamatan kepada seluruh manusia di bumi. Jadi, selama kita masih ada di dunia, kita juga harus menyampaikan berita keselamatan dengan cara mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Apa saja yang bisa adik-adik lakukan untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup adik-adik? Kita bisa berbuat baik dengan sesama, membantu orang tua, rajin belajar, rajin baca Alkitab, dan juga rajin beribadah. Walaupun saat ini belum bisa ke gereja, tapi kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan dari rumah kita masing-masing. Kita tahu Tuhan selalu ada di hati kita, menemani kita, dan Tuhan telah memberikan jaminan, janjinya bahwa kita pasti akan bersama-sama Tuhan nanti. Oke adik-adik, sekarang kita ayat hafalannya dari Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Persembahan seperti biasa, adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop dan membawanya pada saat datang ke gereja nanti. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, dan kami mau mempermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat melanjutkan karya Tuhan Yesus di bumi dengan memberitakan kabar keselamatan, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan menerima kerajaan Allah. Kiranya Roh Kudus menyertai kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, sehingga pada saatnya nanti kami bisa berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati.